Silakan Ustaz. Ya. Kalau saya share screen, Silakan Ustaz, kalau mau sharing screen udah saya setting. yang admin itu Pak, yang admin. Ustaz udah bisa sharing screen Ustaz. Multiple udah saya buat. Boleh dicoba dulu. Saya pakai yang satu lagi yang di sini yang tulisannya admin Pak. Iya boleh langsung Ustaz. Ustaz boleh langsung sharing screen. Bisa dicoba dulu Ustaz. Itu udah di setting multiple sharing screen. Ya, bentar. Gue mati. Ini. Bisa Ustaz. Sebentar Pak. Ini. Aturan jangan ada ninnya gitu, jangan ada gambar ninnya. Jangan ada gambar. Baik, sepertinya nanti aja Pak. Kita lanjut aja dulu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, khusus Masjid Ar-Raudhah niatkan pada semua nikmatan yang kita dapatkan yang setiap langkah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita mendapatkan kenikmatan ini kita harus betul-betul mengakuinya, menyadarinya bahwasanya ini adalah dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah,
Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kajian Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tema metode Ahlus Sunnah di dalam mengambil ilmu dan berdalil. Ini tentunya menjadi materi pembuka, materi awal bagi setiap muslim, ya, setiap muslim yang ingin betul-betul menjaga akidahnya agar tetap lurus, agar tetap berada di atas ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, saya ingin tekankan sedikit terhadap apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita sebagai seorang muslim ataupun predikat sebagai seorang muslim pada hari ini itu harus kita sempurnakan dengan satu sifat ataupun satu predikat, yaitu adalah menjadi predikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa jamaah sekalian? Karena pada zaman ini ataupun setelah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah ibadah itu sangat banyak sekali, sehingga dibutuhkan satu nama, ya, dibutuhkan satu nama yang membedakan antara muslim yang akidahnya benar, akidahnya lurus, dengan mereka yang mengaku sebagai muslim namun akidah dan ibadahnya itu telah menyimpang, ya. Karena kalau kita melihat terutama mereka yang berfaham Syiah, itu mereka ketika ditanya apakah kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menolak untuk mengatakan mereka adalah Ahlus Sunnah. Ya, mengapa? Karena mereka adalah memiliki pemahaman Syiah. Namun mereka justru menjawab apa? Saya Muslim. Nah, ini sudah pertanda. Ya, sudah pertanda. Artinya adalah dia, ya, memiliki keyakinan yang dia sembunyikan, yaitu berupa akidah Syiah, sehingga mereka hanya mau mengaku dirinya adalah sebagai seorang muslim, ya. Namun dia menolak untuk menyatakan bahwasanya dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menjadi perhatian kita semua di dalam memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang manhajut talaqqi wal istidlal. Bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mendapatkan ilmu, ya, di dalam mempelajari ilmu, sumber ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana, konsepnya bagaimana, itu sudah kita jelaskan. Dan begitu pula kita telah jelaskan bagaimana cara Ahlus Sunnah di dalam memahami dalil. Nah, ini tentunya sudah kita jelaskan semuanya, ya. Artinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menjadikan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma'us sahabah, kemudian ditambah lagi dengan qiyas misalnya, ya, dan dalil-dalil yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka jadikan hal itu sebagai dalil, ya. Kemudian setelah itu mereka benar di dalam memahami dalil. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ya, bagi jamaah sekalian yang mic-nya belum dimatikan, silahkan dimatikan biar tidak masuk suaranya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah.
ketika kita sudah memahami bagaimana konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mencari ilmu, kemudian memahami dalil, menyimpulkan dalil sehingga tidak salah, ya. Kemarin sudah kita jelaskan dalilnya Al-Quran, dalilnya As-Sunnah. Tapi mengapa masih ada orang-orang yang bersikap ekstrim, bersikap berlebih-lebihan, ataupun bersikap meremehkan, padahal dalil yang mereka ambil itu adalah sudah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jawabannya adalah mereka terkadang di dalam memahami dalil itu belum tepat. Nah, ini juga termasuk di antara metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam tadi mempelajari ilmu dan memahami ilmu itu sendiri. Baik, jamaah sekalian, maka selanjutnya setelah kita memahami bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab ilmu, ya, bab ilmu ini menjadi kunci, menjadi pintu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menyeleksi berbagai pemahaman yang ada. Maka selanjutnya dalam kesempatan kali ini kita mencoba untuk memahami bagaimana metode kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mereka berargumentasi, di dalam mereka mencari ilmu, ya, mencari dalil dan memahami dalil itu sendiri, ya. Jadi kalau kita kemarin memahami bagaimana konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ilmu, dalam bab ilmu, maka sebaliknya pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk melihat bagaimana sih metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang itu di dalam bab ilmu juga. Ini kita akan temui perbedaannya nanti, ya. Dan cara kita di dalam menilai apakah suatu kelompok itu menyimpang atau tidak, ya, bisa kita lihat dari pintunya, yaitu berupa ilmu, permasalahan ilmu, ya. Nanti coba kita jelaskan, setidaknya ada tiga metode yang digunakan oleh kelompok yang menyimpang ini, ya, tentunya kelompok yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ilmu, ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, saya sebutkan yang pertama ataupun ya metode yang digunakan, cara yang digunakan oleh kelompok-kelompok menyimpang yang pertama di dalam masalah ilmu itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Suyan, ya, di dalam kitab beliau Manhajut Talaqi wal Istidlal. Maka cara pertama yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam memahami ilmu itu adalah yang pertama, raddun nusus ats-tsabitah allati tukhalifu ahwa'ahum wal jur'atu fil i'tiradi 'alaiha, ya. Apa? Yaitu adalah kelompok yang menyimpang ini mereka menolak, ya, menolak dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang kuat. Mereka menolak Al-Quran, mereka menolak As-Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, menolak ijma'us sahabah, ijma' para ulama, ya, yang dimana dalil-dalil ini menyelisihi keinginan hawa nafsunya, menyelisihi keinginan mereka, kepentingan mereka, ya. Wal jur'atu fil i'tiradi 'alaiha, dan sekaligus mereka terang-terangan, ya, getol di dalam menolak, ya, menolak dalil-dalil tersebut. Ini cara mereka yang pertama, ataupun ciri mereka yang pertama di dalam memahami ilmu itu sendiri, yaitu menolak dalil-dalil yang kuat
yaitu tadi dari Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ijma ulama, ijma sahabah, kemudian qiyas dan lain sebagainya, dan mereka betul-betul getol di dalam menolaknya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, bagaimana bentuk ataupun sifat dari metode mereka ini? Yang pertama itu adalah sifat yang pertama itu adalah al-jur'atu fi raddin nusus, yaitu mereka betul-betul getol di dalam menolak dalil-dalil yang sudah menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini coba kita ambilkan contoh apa yang terjadi pada zaman dahulu. Ya, pada zaman dahulu ada salah seorang yang bernama Amru bin Ubaid. Ya, Amru bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh dari kelompok yang menyimpang, yaitu kelompok Mu'tazilah. Dia betul-betul dengan jelas ketika mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kalau kita membuka hadis di dalam kitab hadis Arba'in, itu akan ada hadis ini, hadis tentang salah seorang di antara kalian itu akan berada di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Ya, kemudian setelah itu menjadi alaqah, menjadi mudghah. Ya. Dalam bentuk nutfah, kemudian berubah menjadi gumpalan darah, kemudian menjadi gumpalan daging. Nah ini ketika mendengar hadis ini, maka dia berkomentar, lau sami'tul a'masya yaqulu hadza lakadzabtuhu. Jikalau sekiranya aku mendengar Al-A'mash, ini salah seorang ulama Ahlus Sunnah, mengatakan hadis ini, maka aku akan menolaknya, tidak menerimanya. Walau sami'tuhu min Zaid bin Wahab lamma sadaqtuhu. Begitu pula kalau aku mendapatkan hadis ini dari Zaid bin Wahab, aku tidak akan mempercayainya. Walau sami'tuhu Ibnu Mas'ud yaqulu hadza ma qabaltuhu. Dan jika aku mendengarkan hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, maka aku tidak akan menerimanya. Walau sami'tuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza la radadtuhu. Dan begitu pula kalau aku mendengar hadis ini dari Rasulullah, niscaya aku akan menolaknya. Ini sampai begitu pula kalau aku mendengar ini Allah mengatakan hal ini, niscaya aku juga akan menolaknya. Ini salah satu contoh bahwa ada orang-orang, yaitu yang dari kelompok yang menyimpang, mereka saat mendengar satu hadis, mereka yang menyelisihi hawa nafsunya, yang menyelisihi keinginannya, niscaya mereka akan menolaknya dengan mentah-mentah. Ini salah satu contoh jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Artinya apa? Ya, metode yang mereka gunakan, yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab ilmu, yaitu menolak nas-nas ataupun dalil-dalil yang kuat yang menyelisih hawa nafsunya, ya, dan getol di dalam menolaknya. Ini juga bisa kita lihat dari kondisi pada hari ini. Ya. Kalau kita melihat kondisi hari ini, ada orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, yaitu menolak dalil-dalil yang dari dalil-dalil yang sudah kita sepakati akan keabsahannya. Ya, ada ini tentunya dilakukan oleh orang-orang liberal, gitu ya, jamaah sekalian. Orang-orang liberal itu mereka dalam salah satu bukunya ini pernah di Yogyakarta di sebuah kampus yang notabene-nya adalah kampus Islam, itu pernah meluluskan sebuah tesis ya magister, kemudian selanjutnya itu diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul apa jamaah sekalian? Menggugat otentitas wahyu Tuhan. Coba. Menggugat
otentitas wahyu Tuhan. Artinya adalah buku ini pada intinya ya berisi berbagai pendapat dan pernyataan yang bersifat menggugat kesucian, kesakralan Al-Quran itu sendiri. Ini salah satu contoh ya bahwa pada hari ini masih ada orang-orang yang cara kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ilmu. Yang pertama adalah mereka menolak dengan jelas ya dalil-dalil yang kuat baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Contohnya ini, ya. Bagaimana Al-Quran yang sudah kita sepakati bersama akan keabsahannya untuk kita jadikan sebagai dalil, untuk kita jadikan sebagai sumber ilmu, maka mereka menolak akan hal ini. Ya, bahkan di dalam kasus yang lainnya itu ada sampai salah seorang dosen ya ini salah seorang dosen itu sampai dia menginjak-injak mushaf Al-Quran ya tujuannya apa ini dia Al-Quran itu diinjak di hadapan mahasiswanya, seorang dosen saat sedang mengajar di hadapan mahasiswanya ya untuk menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu hanyalah produk budaya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka untuk menanamkan akan doktrinnya itu dia di hadapan mahasiswanya menginjak-injak Al-Quran ya untuk menyatakan bahwasannya Al-Quran ini bukan sesuatu hal yang sakral. Ini adalah hanya produk budaya saja yang diciptakan, yang dituliskan oleh orang-orang Arab terdahulu seperti itu. Ya. Kemudian ketika ditanyakan yang sakral itu adalah wahyu Tuhan yang langsung diucapkan. Mana? Ya ini dalam proses pencarian seperti itu. Sehingga mereka sampai saat ini masih dalam proses mencari wahyu Tuhan itu yang keberadaannya masih dicari. Ya, wallahu alam sampai kapan mereka mau menemukan wahyu yang asli itu. Nah, ini jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dari sisi dalil-dalil yang kuat ya Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma ataupun kesepakatan para ulama, para sahabat, ini mereka semuanya tolak ya ketika dalil-dalil tersebut menyelisihi keinginan hawa nafsu mereka. Nah, nanti jamaah sekalian bisa memberikan masukan-masukan ataupun contoh-contoh yang berkaitan dengan ini. Kalau ada ya, jadi kalau misalnya sangat mudah sekali. Kalau kita ingin menilai suatu kelompok dalam masalah ilmu, coba kita tawarkan, coba kita tanyakan kepada mereka, apakah ada dari dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, kemudian ijma para sahabat yang mereka tolak atau tidak? Apakah mereka menerima setidaknya empat bentuk dalil, ya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'us Sahabah, kemudian Qiyas. Kalau mereka menolak, maka ini pertanda bahwasannya mereka memiliki penyimpangan dalam masalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan jamaah sekalian, perlu untuk kita pahami, ini menjadi kaidah juga. Kalau ada orang yang menolak satu ayat pun, ya, satu ayat pun, bahkan satu huruf pun dari Al-Quran, maka dia telah termasuk orang-orang yang menyimpang. Seperti itu. Menolak satu ayat pun dari Al-Quran, menolak satu hadis pun dari hadis-hadis yang sahih, maka sudah cukup menjadi bukti bahwasanya dia termasuk kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena apa? Karena metode pertama dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam ilmu, yaitu adalah mereka menolak ya dalil-dalil yang kuat yang menyelisihi hawa nafsu mereka.
Seperti itu. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya. Kemudian sifat pertama tadi mereka menolak nas-nas yang jelas, ya. Kemudian yang kedua juga mereka sifat yang kedua mereka juga menuduh para rasul-rasul itu berdusta, ya. Mereka menganggap bahwasannya para rasul-rasul yang Allah utus itu mereka berdusta dengan ajaran yang mereka bawa, dengan wahyu yang mereka dapatkan. Ini juga telah difahami oleh kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Sehingga apa? Mereka lebih meyakini imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka tempatkan di atas makom para nabi dan rasul, seperti itu. Ya. Jadi mereka lebih yakin untuk mendapatkan ilmu dari ketua-ketua mereka, dari tokoh-tokoh mereka, ketimbang ilmu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Baik, jamaah yang belum dimatikan mic-nya bisa dimatikan. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini metode yang pertama. Ya, metode yang pertama yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam masalah bab ilmu. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, metode kedua yang mereka gunakan yaitu adalah, saya bacakan, al-'abthu fil masadiri asy-syar'iyyati lil istidlali wa tashwihiha. Yaitu cara mereka yang kedua di dalam masalah bab ilmu, yaitu adalah al-'abthu fil masadir asy-syar'iyyah. Mereka itu meninggalkan, menyampakkan, membuang, ya, sumber-sumber syar'i di dalam yang digunakan untuk berdalil, berargumen. Ya, contohnya apa? Mereka itu membuang Al-Quran. Mereka itu membuang as-sunnah. Mereka itu membuang ijma'us sahabah. Ya, ijma' para ulama. Mereka membuang qiyas dan sebagainya dan menggantinya wa tashwihiha, dan menggantinya dengan dalil-dalil yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini metode yang kedua. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Ya. Maknanya bagaimana? Ya, setidaknya ada beberapa sifat dari metode mereka ini. Yaitu yang pertama adalah mempercayai Al-Quran tanpa as-sunnah. Ini yang pertama. Mempercayai Al-Quran tanpa as-sunnah. Maksudnya bagaimana, jamaah sekalian? Manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ilmu, dalam manhajut talaqi wal istidlal, yaitu mereka mengambil keseluruhan daripada dalil-dalil syar'i. Al-Quran, as-sunnah mereka ambil. Tapi yang dilakukan sebaliknya oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, yaitu adalah mereka mengambil Al-Quran tanpa as-sunnah. Nah, ini mengambil satu dalil namun membuang dalil yang lainnya. Padahal jamaah sekalian, kalau ada orang yang memiliki keyakinan seperti ini, maka sudah bisa dipastikan, ya, di dalam dia berakidah, di dalam dia beribadah, bisa dipastikan dia akan menyimpang. Seperti itu jamaah sekalian. Sehingga mereka ini, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, mereka dikenal dengan kelompok ingkarus sunnah. Mereka mengambil Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai dalil. Tapi untuk as-sunnah mereka tolak. Ya, mereka tolak. Maka mereka disebut dengan ingkarus sunnah. Ya. Apa jadinya? Ya, kita sudah sebutkan kemarin
fungsi as-sunnah itu sendiri terhadap Al-Quran ini memiliki fungsi yang sangat besar sekali, yang tidak bisa dipisahkan. Ya, antara Al-Quran dan as-sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Antara Al-Quran dan as-sunnah ini pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berucap, berkata, ya, berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan keinginan pribadi Nabi SAW. Tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu tidak berkata berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi SAW. Sehingga kalau ada orang yang mengambil Al-Quran dan membuang as-sunnah, maka pada hakikatnya dia telah membuang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kalau ada orang yang mengambil Al-Quran namun membuang as-sunnah, dan ini keberadaan mereka juga sampai pada hari ini masih ada, maka bisa dipastikan mereka akan menyimpang. Ya. Bagaimana tidak mau menyimpang? Banyak sekali dalil-dalil, dalil Al-Quran, ya, dalil Al-Quran yang sifatnya itu adalah global, kemudian dirincikan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana akidah mereka akan lurus, ibadah mereka akan lurus kalau tidak menggunakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi ini sifat yang pertama dari mereka yang menelantarkan dalil-dalil syar'i. As-sunnah itu ditelantarkan, kemudian dirubahnya dengan dalil-dalil yang lainnya. Seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya sifat yang kedua yaitu di dalam mereka meninggalkan sumber-sumber syar'i ini untuk berdalil itu tadi, mereka mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Ini cara yang sifat yang kedua. Ya, sifat yang kedua yaitu mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Ini sebagaimana yang terjadi pada kelompok, ya, kelompok Khawarij. Ini kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana sifat mereka? Yang namanya kelompok-kelompok Khawarij ini, mereka itu mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman, kemudian membuang ayat-ayat yang berkaitan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya itu adalah orang-orang Khawarij ini, jamaah sekalian, mereka itu sebagaimana yang kita ketahui, mereka sangat mudah untuk mengkafirkan orang-orang yang berdosa besar. Ya, sebagaimana di dalam mereka mengambil ayat di dalam surat An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzab muhin. Ya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya dan melanggar aturan-aturannya, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, kelompok Khawarij ini di dalam memahami ayat ini, surat An-Nisa ayat 14, mereka mengambil, ini kan dalil yang sifatnya adalah ancaman. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melanggar aturan-aturannya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya dan akan mendapatkan azab yang pedih. Ini ayat berupa ancaman. Ya. Sehingga berdasarkan dalil ini, kalau ada orang yang berzina misalnya, seorang muslim berzina, maka langsung dia vonis dia telah kafir. Ada orang mencuri, seorang muslim mencuri,
langsung otomatis dia kafir. Melakukan berbagai dosa-dosa besar, lantas dia kafir, kemudian dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, ini yang menjadi keyakinan kelompok-kelompok Khawarij itu. Ya, sehingga mereka itu mengambil dalil-dalil yang sifatnya ancaman. Namun dalil-dalil yang sifatnya janji, barang siapa yang bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Mereka tidak mengambil itu. Inilah yang disebut dengan mengimani sebagian ayat dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Ya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Dan ini juga ada kelompok yang menjadi lawan daripada Khawarij itu, yaitu adalah Murji'ah. Ini kita ambil contoh dulu dari contoh-contoh yang telah lalu. Ya. Sebaliknya kelompok Murji'ah itu apa? Mereka itu mengambil dalil-dalil yang sifatnya adalah janji, ya, dan menolak dalil-dalil yang sifatnya ancaman. Ya. Sebagai contoh adalah mereka ketika mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal kemudian dia mengetahui bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah, ya, mereka mengambil dalil-dalil yang sifatnya janji Allah. Ya, kalau orang itu sebelum dia meninggal, meskipun selama hidupnya dia bermaksiat, ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tapi sebelum dia meninggal dia cukup mengetahui bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini kelompok yang berseberangan dengan kelompok Khawarij ini. Sehingga apa? Dari sini mereka menyimpulkan bahwasannya kamu mau mencuri melakukan berbagai dosa apapun itu tidak berpengaruh pada keimananmu, seperti itu. Ya, artinya adalah mereka terlalu mengambil banyak ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang sifatnya itu adalah janji bahwasanya Allah itu mengampuni dosa-dosa hambanya. Ya. Namun mereka menghilangkan ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang sifatnya ancaman. Nah, ini tentunya adalah kubu yang kalau tadi Khawarij itu adalah kubu yang berlebih-lebihan, maka Murji'ah ini adalah kubu ataupun kelompok yang meremehkan, seperti itu. Ini tentunya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya berada di antara keduanya, berada di tengah-tengahnya, seperti itu. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Dalam masalah ini pula saya pernah membahas tentang masalah mengimani sebagian ayat dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Ini juga masih relevan dengan apa yang sedang terjadi pada hari ini, ya. Di dalam mengambil ayat-ayat ataupun dalil-dalil itu hanya diambil yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, ya. Jadi mengambil sebagian dalil, satu ayat, satu hadis yang sesuai dengan hawa nafsunya. Adapun ayat-ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia tinggalkan. Ya, ini kalau saya mau boleh buat contoh, ya, misalnya dalam kasus ekonomi syariah, misalnya bulan-bulan sebelumnya kita pernah mendengarkan adanya isu tentang pemerintah ingin sudah bahkan yaitu meluncurkan program ekonomi syariah, wakaf syariah dan lain sebagainya. Ini jangan sampai ketika kita mengambil
menjadikan itu dalil misalnya dalam masalah ekonomi syariah, wakaf syariah dan sebagainya. Dalil-dalil tersebut kita ambil, namun dalam masalah aturan-aturan yang lainnya justru kita tolak, ya. Ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, ya. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Maknanya apa? Ya, maknanya adalah hendaknya kita ambil keseluruhan dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah tanpa memilah dan memilih. Seperti itu. Nah, ini ciri yang kedua, yaitu mengimani sebagian ayat dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Kemudian, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ada pun sifat yang ketiga dari metode yang kedua, yaitu menyia-nyiakan dalil-dalil sumber-sumber syar'i di dalam berdalil, yaitu adalah al-kadzbu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa au adamul i'tina bi tankihis sunnah, yaitu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat hadits-hadits palsu, ya, ataupun tidak teliti di dalam menyaring hadis-hadis, ya, ataupun riwayat-riwayat yang menyatakan bahwasannya itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di antara hobi mereka itu adalah, ya, ini dilakukan oleh kelompok yang menyimpang, yaitu adalah Syiah. Mereka itu sukanya apa, jamaah sekalian? Mereka itu tidak menerima hadis-hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Ibnu Majah, An-Nasai dan lain sebagainya. Mereka menolak akan hadis-hadis tersebut, kemudian memiliki imam hadis sendiri, buku hadis sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Makanya jamaah sekalian, kalau kita melihat argumentasi dari kelompok Syiah yang menyimpang itu, mereka itu punya buku kitab hadis sendiri, ya, yang dibuat oleh imam-imam mereka, ya, tokoh-tokoh mereka, seperti itu. Sehingga dalil yang mereka ambil itu bukan dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, bukan, tapi dari kitab-kitab, ya, kitab-kitab hadis dari imam-imam mereka, di mana riwayat-riwayat hadis itu seluruhnya adalah kedustaan yang sangat nyata. Ya, nanti bisa jamaah sekalian kalau memperdalam tentang kajian Syiah, itu mereka memiliki kitab hadis sendiri. Ada yang disebut dengan Al-Kafi dan lain sebagainya. Ini adalah kitab-kitab hadis mereka. Sehingga kalau kita berdebat dengan mereka, kita membawa hadis Sahih Bukhari dan Muslim, maka mereka memiliki kitab hadis sendiri, seperti itu. Ini adalah bentuk al-kadzbu ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka menyandarkan riwayat di dalam kitab-kitab hadis mereka itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cara mereka juga, ya, cara mereka juga. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Adapun sifat yang keempat dari metode yang kedua, yaitu adalah katmun nusus, yaitu menyembunyikan dalil-dalil. Ya. Ini hanya sekali lagi kembali kepada hati. Ya, kembali kepada hati. Kalau seseorang itu hatinya itu sudah ingin menyimpang, ya, meskipun dia mengetahui dalil Al-Quran, dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang benar, mana yang salah, tapi ya, karena hati mereka sudah ingin menyimpang,
maka dalil-dalil yang meskipun mereka ketahui itu coba mereka mereka hilangkan, coba mereka tutup-tutupi, mereka sembunyikan. Nah, ini adalah salah satu di antara contoh orang-orang yang menyimpang itu, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita jangan sampai melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 71 Allah berfirman, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, mengapa engkau talbisunal haqqa bil batil, yaitu mencampur aduk antara yang benar dengan yang salah. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menutup-nutupi yang benar sedangkan kalian mengetahui. Ini firman Allah, ya, yang Allah sampaikan kepada ahlul kitab. Namun masih disampaikan kepada kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? Tujuannya adalah jangan sampai kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh ahlul kitab, yaitu menyembunyikan kebenaran. Benarnya saya tahu dalil yang kuat itu seperti ini, tapi saya dan kelompok saya itu sudah menjadikan ibadah ini sudah menjadi tradisi yang sudah turun-menurun kita lakukan, ya. Sehingga meskipun dalil yang saya pegang itu yang saya tolak itu lebih kuat, ya, dan saya mengambil pendapat yang lemah. Nah, ini menyembunyikan kebenaran, ya, padahal dia mengetahuinya. Ini sekali lagi kembali dalam masalah urusan hati. Kalau sudah masalah urusan hati, maka tidak ada yang mengetahui kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima adalah selanjutnya, yaitu tahrifun nusus, yaitu menyelewengkan ataupun menyimpangkan nas-nas ataupun dalil-dalil syar'i. Dalil Al-Quran diselewengkan, dalil hadis diselewengkan, dalil ijma'us sahabah diselewengkan. Nah, ini bentuk daripada penyelewengan dalil-dalil syar'i seperti itu. Ya. Contohnya misalnya, ya, mereka di dalam ada yang dalam masalah lafadznya yang diselewengkan, dia maknanya juga diselewengkan dan lain sebagainya. Ini tentunya contoh-contohnya sangat banyak sekali. Ya, nanti coba kita jelaskan dalam berbagai contoh-contoh yang ada. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya. Kemudian contoh yang sifat yang keenam yaitu adalah al-istidlal lil i'tidad la lil i'timad, yaitu mengambil dalil-dalil yang baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan sebagainya, namun bukan untuk diamalkan, namun justru untuk untuk dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini jemaah sekalian, inilah yang dilakukan oleh kelompok ataupun orientalis. Ya. Mereka itu adalah kelompok yang mengaku Muslim, mereka dia adalah orang kafir yang ingin merusak ajaran Islam itu dari dalam. Jejak-jejak orientalis ini sangat banyak sekali kita dapat. Bahkan sampai orientalis itu menyusun kalau kita dalam indeks itu, ya, indeks hadis, ya, Mufahros di dalam ada kalau misalnya kita melihat. Jadi orang-orang orientalis itu bahkan mereka itu punya indeks hadis, gitu Pak, ya, Bapak Ibu sekalian, indeks hadis yang mereka kumpulkan, hadis-hadis, bahkan menghafal Al-Quran, ya. Namun justru untuk apa? Bukan untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan sebagai dalil,
melainkan untuk dicarlahnya. Mana dalil-dalil yang bisa dipertentangkan antara satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk menghancurkan ajaran Islam. Ya, ini adalah kelompok yang menyimpang. Seperti itu. Ya. Jadi mereka itu ketika menghafalkan hadis, mengambil Al-Quran, itu bukan untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan sebagai dalil, namun untuk dipertentangkan. Seperti itu. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Selanjutnya adalah yang ketujuh, ciri yang ketujuh adalah raddu ahaditsul ahad. Haditsul ahad, raddu haditsul ahad. Yaitu menolak hadis yang derajatnya itu adalah ahad. Hadis apa jamaah sekalian? Hadis ahad itu adalah hadis yang dari sisi periwayatannya, misalnya Rasulullah meriwayatkan hadis ini kepada satu sahabat yang tidak sampai derajat mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu kan sampai diriwayatkan oleh 10 sahabat misalnya. Ya, jadi ada 10 sahabat yang meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW. Itu derajat hadis ini menjadi derajat mutawatir. Ya. Tapi ada juga hadis yang derajatnya itu ahad, yaitu hanya diriwayatkan oleh 1 sahabat saja, 2 sahabat saja, sehingga tidak sampai derajat mutawatir. Nah, terhadap hadis-hadis seperti ini, mereka menolaknya. Padahal banyak sekali dalil-dalil, terutama dari hadis, ya, yang derajatnya itu ahad, ya, dalam masalah akidah, Namun mereka menolaknya. Ini jadi kalau ada orang yang menolak hadis ahad, maka ini juga bisa termasuk salah satu ciri kelompok-kelompok yang menyimpang. Seperti itu. Jadi hadis ahad itu jamaah sekalian tidak serta-merta langsung dihukumi dhaif, lemah, kemudian ditolak. Tidak. Ya. Ketika hadis ahad itu memiliki jalur yang kuat, ya, kemudian isinya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya, maka itu wajib untuk diterima. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Selanjutnya adalah yang ke-9, yaitu adalah mengikuti ayat-ayat yang mustabihat, ayat-ayat yang maknanya itu perlu perincian. Nah, ini tentunya ada pembahasan tersendiri, ya. Jadi mereka itu sukanya adalah mencari ayat-ayat yang sifatnya itu ya. Baik, bisa baik. Ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya muhkam dan ya, mutasyabih. Ya, muhkam itu yang jelas. Contohnya misalnya larangan zina, larangan khamar dan sebagainya. Ini sudah muhkam, sudah jelas. Tapi ada juga ayat-ayat yang mustabihat, yang tidak diketahui oleh para ulama, kecuali oleh para ulama. Nah, ini mereka mencari celah seperti itu untuk tadi mempertentangkan, kemudian merusak dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini mereka mengikuti ayat-ayat yang mustabihat. Baik. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir dari sifat yang metode yang kedua, yaitu adalah jahluhum bil lughatil arabiyyah. Mereka itu jahil terhadap masalah bahasa Arab. Sudah tidak paham bahasa Arab, ya, berani-beraninya menafsirkan Al-Qur'an. Berani-beraninya menjelaskan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyimpulkan hukum-hukum syar'i. Ini tentunya tidak memiliki kapasitas, ya, tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis, tidak bisa mengetahui bahasa dengan baik, tapi berani menyimpulkan
menyimpulkan hukum-hukum syar'i. Nah, ini banyak sekali, ya banyak sekali. Contoh itu sudah pernah kita sampaikan. Jadi kalau orang tidak paham Al-Quran, kemudian tidak merujuk kepada pendapat ulama, kemudian melihat terjemah Al-Quran langsung disimpulkan, ini sangat bahaya sekali. Jadi kalau tidak paham bahasa Arab, jangan sekali-kali menyimpulkan suatu hukum ya tanpa melihat kepada pendapat-pendapat para ulama ya. Karena ini menjadi salah satu penyebab penyimpangan di dalam akidah. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini metode yang kedua ya. Metode yang kedua memiliki 10 ciri ya. Orang-orang yang meninggalkan sumber-sumber syar'i di dalam berdalil dan merubahnya itu memiliki 10 ciri. Baik, adapun metode yang ketiga yang dimiliki oleh kelompok yang menyimpang, dan ini yang ini sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Apa itu? Yang mereka lakukan itu adalah, ya saya bacakan, al-ibtida usulun jadidah lil istidlali wa talaqi, yaitu membuat dasar yang baru ya di dalam berdalil ya, di dalam mencari ilmu. Maknanya bagaimana? Mereka itu tadi selain meremehkan Al-Quran, menolak dalil-dalil syar'i, maka mereka menolak dalil syar'i, maka mereka mencoba mencari ya, sumber-sumber dalil yang tidak ingin seperti itu. Apa taklidul a'immati wasyuyukh, yaitu bertaklid ya, taklid buta terhadap ya dan pemimpin-pemimpin mereka seperti itu. Nah, baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Jadi salah satu ciri kelompok menyimpang ya di dalam masalah ilmu, mereka itu mencoba untuk mencari dalil terhadap keyakinan mereka itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi SAW, tapi membuat dalil yang baru. Apa dalil baru yang mereka buat? Yaitu perkataan ulama-ulama mereka, perkataan tokoh-tokoh mereka. Nah, ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Kalau sudah ada orang yang berkata, ya, dahulu guru saya ya itu berkata seperti ini. Yang perkataan gurunya itu ya, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para sahabat. Maka inilah yang disebut dengan membuat dalil yang baru di dalam mencari ilmu dan berdalil itu sendiri. Ya. Dan ini tentunya telah dilakukan oleh banyak sekali. Di antaranya adalah orang-orang sufi yang sangat menyimpang. Ya. Mereka itu mengambil perkataan mereka banyak dari guru-guru mereka, dari cerita-cerita guru mereka. Dahulu di dalam kitab guru saya yang berjudul ini, beliau pernah menyampaikan kisahnya, bla 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 dan sebagainya, ceritanya, mimpinya seperti ini, dan mimpi dan perkataan gurunya itu menyelisihi apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu pula apa yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Mereka banyak mengambil dari imam-imam mereka yang pasnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula para orang-orang ahli falsafat. Ya.
pendapat Aristoteles, mereka ambil pendapat ahli filsafat yang lain yang mereka jadikan sebagai dalil. Bukan lagi dalil mereka itu yang dikatakan Allah, yang dikatakan Rasulullah, yang dikatakan para sahabat, tidak. Tapi tokoh-tokoh mereka yang dijadikan sebagai dalil. Nah, ini sangat menyimpang sekali, ya, sangat menyimpang sekali. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang yang menjadikan perkataan tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka ditempatkan di atas firman Allah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka telah menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ciri yang kedua di dalam membuat dasar-dasar baru dalam berdalil dan mengambil ilmu, yaitu adalah mereka memiliki konsep al-kashfu wal ilham. Apa itu al-kashfu wal ilham? Yaitu adalah ini yang dimiliki oleh ataupun yang diyakini oleh kelompok sufi yang gulat sufi, ya, ataupun sufi yang ekstrim, yaitu ilmu yang mereka dapatkan, ya, ilmu yang mereka dapatkan ataupun didapatkan oleh para guru-guru mereka itu tidak dari Al-Qur'an, tidak dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi adalah al-kashfu, ataupun kita sering dengan ilmu adalah mulai. Nah, jadi konsep mereka itu adalah mereka itu mengatakan allamani rabbi, ya. Misalnya mereka setelah mereka bermimpi, misalnya mereka mengatakan bahwasannya Rabbku mengatakan kepadaku seperti ini. Ini adalah al-ilham, ya. Ataupun misalnya Allah membuka tabir kepadaku berbagai ilmu yang ada. Jadi inilah yang menjadi sumber ilmu mereka. Jadi sumber ilmu mereka itu apa? Mimpi, ya. Mengapa kamu mengatakan seperti ini? Saya pernah bermimpi seperti ini. Dan inilah yang menjadi sumber dalil mereka, sumber ilmu mereka. Dan inilah yang menjadi sumber kesesatan bagi mereka. Wal iyadu billah. Jadi bagaimana jamaah sekalian? Ya. Jadi kalau kita misalnya mimpi, kita tidak tahu itu adalah bisa kalau mimpi itu dari syaitan, kemudian kita anggap itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Allah. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Ya. Mereka mengharuskan untuk berdiam diri di kegelapan sebagaimana yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Mereka harus puasa mutih misalnya, kemudian berdiam diri di suatu tempat dalam waktu yang lama. Setelah itu Allah menyingkapkan ilmunya, tabir ilmunya, sehingga mereka mendapatkan ilmu-ilmu menurut versi mereka. Ya. Ini adalah salah satu sumber mereka mendapatkan ilmu dan dijadikan sebagai dalil seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga dalam dasar-dasar baru di dalam berdalil dan mengambil ilmu, yaitu adalah al-ghulu fil aql. Berlebih-lebihan di dalam menggunakan akal. Dia, jamaah sekalian, akal yang Allah berikan kepada kita semua ini sama seperti penglihatan kita, ya, indera kita yang memiliki keterbatasan. Islam itu tidak mencela akal, ya. Bahkan memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya. Afala ta'qilun la'allakum tafakkarun dan sebagainya, agar kita berpikir. Apakah kalian tidak mau berpikir? Ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menggunakan akal kita. Namun menggunakan akal sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuan akal mereka, ya. Allah tidak memerintahkan kita untuk melihat di luar kemampuan pandangan mata kita, ya. Kalau kita melihat batasan tembok, ya sudah tembok.
kita tidak bisa lihat payung tembok itu. Karena apa? Penglihatan kita terbatas, penciuman kita terbatas, ya, rasa kita terbatas, ya. Semuanya memiliki keterbatasan, termasuk juga akal kita, ya. Namun mereka yang kelompok-kelompok yang menyimpang ini, mereka berlebih-lebihan di dalam menggunakan akal, sehingga mengalahkan daripada Al-Quran, mengalahkan daripada As-Sunnah, sehingga akal itu ditempatkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, inilah ketiga dasar baru yang dijadikan sebagai dalil dan sumber ilmu oleh kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Ya, perkataan pemimpinnya dijadikan dalil, kemudian sumber ilmunya itu adalah dari ilham, ya, dari mimpi misalnya, kemudian akal itu dijadikan sebagai dalil dan sebagainya. Inilah yang akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah dan ibadah seperti itu. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, setidaknya ini adalah 3 konsep cara kelompok-kelompok menyimpang itu dalam masalah ilmu yang menyebabkan mereka itu menyimpang seperti itu. Yang pertama saya ingin ringkaskan, yaitu adalah menolak nas-nas yang kuat yang menyelisih hawa nafsunya dan menolaknya. Ini metode mereka yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyia-nyiakan, meninggalkan sumber-sumber syar'i dalam untuk berdalil dan merubahnya. Ya. Jadi dalil Al-Quran, As-Sunnah itu dicampakkan, tidak digubris seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka mencoba untuk membuat dasar-dasar yang baru. Ya. Karena ingin menolak dalil-dalil yang syar'i yang diambil oleh Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka membuat dalil-dalil yang baru. Nah, inilah 3 sumber penyimpangan kelompok-kelompok yang menyimpang itu tadi, yang sumbernya adalah masalah ilmu. Kalau ilmu mereka seperti ini, maka bisa dipastikan keyakinan mereka dan ibadah mereka akan menyimpang. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin jamaah sekalian memiliki mungkin pengalaman ataupun hal yang ada keterkaitan dalam masalah ini. Mungkin kita bisa diskusi. Wallahu a'lam. Silakan bagi yang bertanya di-unmute sendiri bagi yang bertanya. Maaf Ustadz, ada beberapa yang tidak tertangkap karena internetnya Ustadz agak suka patah-patah. Silakan bagi yang bertanya mungkin bisa meng-unmute sendiri. Belum ada pertanyaan Ustadz? Mungkin masih baik. Baik. Mungkin saya ingin sedikit sambil kalau nanti ada yang ingin bertanya langsung saja saya ingin menambahkan sedikit. Jadi jamaah sekalian, hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang
terhadap kebenaran itu, ya, terhadap kebenaran itu, karena kan kebenaran ini sudah jelas, ya, sudah jelas. Contohlah misalnya kalau tentang masalah yang baru-baru saja, kita coba ambil contoh-contoh yang baru, ya. Misalnya tentang doa untuk semua agama misalnya. Ini kan ini sebagai contoh, ya, ini sebagai contoh betapa orang itu terhadap kebenaran, ya, terhadap kebenaran sebenarnya dia tahu, ya, ataupun tidak mau tahu, ya, terhadap kebenaran, ya. Tapi kalau lah katakan dia mengetahui dalil mana yang benar dan mana yang salah, namun ya karena tadi hawa nafsunya itu sehingga apa? Dia terhadap dalil-dalil yang sudah jelas, ya, dalil-dalil yang sudah jelas, namun dia mencoba untuk menolaknya, ya, menolak nas-nas yang sudah jelas itu yang menyelisihi hawa nafsunya itu sendiri. Ini kan untuk toleransi dan sebagainya. Karena masalah toleransi, ya, dalil-dalil yang sudah jelas itu, ya, misalnya contoh, doa ini kan bagian daripada ibadah, ya. Doa ini adalah bagian daripada ibadah. Sehingga kalau misalnya MUI itu sudah membuat fatwa dalam masalah ini, ya, kalau ada orang non muslim berdoa, maka hukumnya apa? Bagi kita semua, hukumnya itu adalah, ya, haram untuk kita mengamininya, ya. Seperti itu. Contoh ini saya bacakan, ya. Doa bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan Muslim tidak dikenal dalam Islam. Ya, maka oleh karena itu hal ini termasuk perbuatan bid'ah. Ini MUI sendiri yang nulis fatwanya. Artinya adalah doa bersama-sama yang dilakukan oleh orang Muslim dan non Muslim, nah ini tidak dikenal dalam Islam. Sehingga kalau ada orang yang melakukan seperti ini, maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian yang kedua, doa bersama dalam bentuk setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran. Maka orang Islam haram mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin oleh non-muslim. Ini sudah jelas juga. Ya. Artinya adalah kalau doa itu kan meminta kepada Allah, ya, meminta kepada Allah. Kemudian ada orang non-muslim yang berdoa, kemudian kita mengamininya. Maka menurut kajian Islam ini adalah hukumnya haram, ya. Atau doa bersama dalam bentuk muslim dan non-muslim doa secara serentak, misalnya mereka membaca teks doa bersama-sama, maka hukumnya juga haram, ya. Kemudian doa bersama dalam bentuk seorang non-muslim memimpin doa, maka orang Islam haram mengikuti dan mengamininya, ya. Baik. Ini jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Hal-hal yang seperti ini yang sudah dalilnya dalil yang haram dan halal itu kan sudah jelas. Tapi kalau ada orang yang menolak dalil-dalil yang sudah jelas itu karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan kemajmukanlah alasannya, dengan toleransilah alasannya. Ini adalah bentuk penyimpangan dalam masalah akidah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, yang lain mungkin bisa menambahkan contoh-contoh yang baru-baru saja terjadi yang berkaitan dengan masalah tadi, bab ilmu itu tadi. Ustadz, ya. Ini seperti sedekah bumi, Ustadz. Kita kan kalau kita tahu di buku besarnya NU itu tahun 1930 kan sudah selesai dibahas, ya. Kalau itu adalah haram. Tapi kenapa sekarang dibuka lagi dengan nama kearifan lokal?
Kadang ada beberapa hal yang kita udah putus di sekitar berapa dekade sebelumnya tentang masalah minuman keras, kemudian kadar alkohol. Kenapa sekarang sepertinya diulang lagi? Padahal kita udah ijma ya. Maksud kita kan kalau udah ijma, kita udah tutup PR ini, ya kita melangkah maju ke tempat lain gitu. Tapi sepertinya ijma itu tidak disetujui lagi Ustadz. Padahal kan ijma sebetulnya. Kalau udah setuju ya udah setuju ya kita tutup ya. PR berikutnya kita cari permasalahan umat yang baru gitu. Jadi sepertinya umat Islam itu muter-muter di masalahnya itu aja. Padahal masalah itu tuh sudah selesai gitu pembahasannya. Iya. Baik. Nah ini juga termasuk jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Orang-orang yang terhadap dalil-dalil yang sudah kuat, yang sudah sabit, yang tidak bisa diotak-atik lagi, ya. Tapi tadi salah satu dalil baru yang mereka buat-buat itu adalah apa? Perkataan orang-orang terdahulu. Contohnya misalnya kearifan lokal dan sebagainya. Termasuk juga yang bisa kita tambahkan dalam masalah membuat dasar-dasar baru dalam berdalil dan mengambil ilmu itu adalah menjadikan adat istiadat itu sebagai dalil. Itu jamaah sekalian. Kalau ada orang yang menjadikan adat istiadat, ini kan sudah berjalan sekian ratus tahun di negeri ini misalnya, di daerah ini misalnya. Bagaimana kok maka ini tidak bisa dihapuskan, harus dilestarikan dan sebagainya. Ini salah satu contoh membuat dalil-dalil baru, sumber ilmu baru dalam Islam. Maka oleh karena itu ya, kalau sudah ada dalil yang jelas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kemudian mereka mencoba untuk menganulirnya, ya, merubahnya, maka mereka bisa termasuk menggunakan metode yang ketiga ataupun metode yang kedua, yaitu meninggalkan sumber-sumber syar'i dalam berdalil. Al-Quran tidak diambil, tidak dianggap, diremehkan, kemudian merubahnya dengan dalil yang lainnya. Tadi perkataan nenek moyangnya, aturan adat istiadatnya dan lain sebagainya, inilah yang menyebabkan mereka itu menyimpang seperti itu, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, ya, ketika mereka dikatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang banyak kita dapatkan, ketika mereka diajak kepada ajaran Islam, mereka jawaban mereka, ya, jawaban mereka itu adalah cukup, ya, ajaran nenek moyang kita itu sudah cukup bagi kami, seperti itu. Nah, ini tentunya termasuk metode yang kedua. Mereka meremehkan Al-Qur'an, ya, tidak menganggap Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian justru mengambil pendapat-pendapat yang lainnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, yang lain mungkin. Cukup? Cukup Ustaz, sepertinya Ustaz. Baik. Baik jamaah sekalian, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin nasihatkan kepada jamaah sekalian, dalam masalah bab ilmu ini menjadi bab utama, bab pembuka pintu tentang berbagai bentuk pemahaman. Kalau ilmunya benar, insya Allah akidahnya, ibadahnya itu akan benar. Namun kalau ilmunya salah, maka bisa kita pastikan akidah, keyakinan, ya, dan ibadahnya itu juga akan salah. Dan untuk kita mengetahui bagaimana sih metode kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah bab ilmu ini,
maka bisa kita tidak akan keluar dari ketiga metode yang telah kita sebutkan itu tadi. Apakah itu menolak ya dengan jelas dalil-dalil syar'i, ataukah menyampaikannya, tidak menganggapnya, kemudian menggantinya dengan yang lainnya, atau membuat dalil yang baru ya, yang tidak yang selain daripada dalil-dalil syar'i itu tadi. Cuma tiga itu saja. Maka kalau ada orang yang menyimpang dalam masalah ketiga hal ini, maka bisa dipastikan dia dalam akidah dan ibadahnya akan menyimpang, dan dia termasuk orang-orang yang menyimpang yang harus kita luruskan. Ya, harus kita luruskan. Ya, coba kita dakwahi, coba kita benahi seperti itu. Wallahu alam. Semoga dengan kita mengetahui seperti ini juga kita memiliki benteng, kita memiliki ilmu, memiliki wawasan, sehingga jangan sampai kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah bab ilmu itu tadi. Seperti itu. Wallahu alam. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak.